Wait. Nah. Huh. Nice, start record. Yo Logan, welcome back again to Talk About Film with Faris Ramadan. So, di video ini gue membahas tentang drama. Kenapa hidup itu selalu dipenuhi dengan drama, dan drama? Lu mau berak, kakak lu marah-marah gara-gara lu berak duluan atau berak terlalu lama, drama sama kakak lu. Atau lu misalnya ngechat temen cewek gitu kan ya, ngechat, lu lagi di mana gitu, depan pacar lu tapi nih dia pacar lu marah, drama. Atau misalnya ada orang gak sengaja nyiram, dibilang drama. Anjing, dark jokes parah gue. Aduh, hidup ini selalu penuh dengan drama gitu. Ngomong soal drama, sekarang ini di DCU juga. Oh ya, bagi lo yang belum tahu DCU adalah DC Extended Universe, yang artinya adalah, kalau lo tahu Iron Man, Captain America, ini gue buat ngejelasin buat yang benar-benar belum ngerti sama sekali tentang superhero ya. Captain America, kalau yang udah ngerti bisa skip. Captain America, Iron Man, Spider-Man, nah itu mereka semua tergabung di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Kalau di DCU itu Superman, Batman, Wonder Woman, ya banyak lagi lah. Tapi ya identiknya itu Superman, Wonder Woman, Batman. Kalau di DCU ya. Belakangan ini sebenarnya gue rada telat ya mungkin. Kayaknya gue seminggu setelah berita ini keluar gue baru ngebahas sekarang gitu. So, jadi gue sebenarnya sekarang ini kenapa gue ngomongin drama, selalu berdrama di dunia ini tuh. Aduh, kayak lagu zaman dulu tuh, panggung sandiwara ya, bukan drama, salah. So, jadi tanpa basa-basi gue mau ngebahas tentang drama gitu, yang terjadi di DCU atau DC Extended Universe. Yaitu drama antara Joss Whedon dan Ray Fisher yang belakangan, yang kalau nggak salah seminggu yang lalu itu mengeluarkan statement atau pernyataan yang bilang kalau si Joss Whedon ini abusive alias kasar gitu terhadap kru cast yang ada di Justice League gitu, selama proses syuting. Ya, gue baca beritanya ini. Menanggapi berita perlakuan buruk yang dibeberkan oleh Ray Fisher kepada Joss Whedon. Kenapa baru sekarang? Jadi di Santiago Comic Con itu si Ray Fisher, bagi belum tahu, Santiago Comic Con itu dimana semua film itu kayak ngejelasin tentang filmnya, segala macamnya yang berhubungan dengan film. Nah, itu ada di Comic Con gitu. Nah, pas di Comic Con bentar kameranya. Lanjut. Si Ray Fisher ini mengeluarkan statement yang yang ibaratnya kebalikannya dari statement yang dia kasih tahu sekarang di publik gitu. Di Comic Con itu dia bilang, statement yang dia bilang begini, kalau si Joss Whedon tuh orangnya baik, bla 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 gitu. Tapi setelah Comic Con itu kelar dan dia baru mengeluarkan statement yang sebenarnya beberapa minggu sebelumnya, si ini siapa namanya, si Ray Fisher atau pemeran Cyborg ya, itu dia mengeluarkan statement yang begitu, yang bilang si Joss Whedon abusive, dan dia mengakui kenapa baru sekarang atau kenapa baru beberapa minggu yang lalu. Karena begini ya, gue baca dulu. Kenapa baru sekarang? Beberapa hari lalu aktor pemeran Cyborg dalam film Justice League, Ray Fisher, mengunggah video di sebuah media sosial, di semua sosial medianya, yang menyatakan bahwa ia menarik semua perkataan yang ia ucapkan terkait Joss Whedon. Nah, maksudnya menarik perkataan itu, maksudnya dia pernah bilang kalau si Joss Whedon itu orangnya baik lah, ramah lah, segala macem, dan dia menarik semua perkataan itu karena itu memang gak sesuai dengan kenyataannya gitu selama proses syuting. Ia kemudian menambahkan bahwa perlakuan Joss Whedon di lokasi syuting sangatlah kotor atau abusive.
kasar, tidak profesional, dan tidak dapat diterima. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang dan bukannya dari dulu? Maksudnya kenapa nggak diungkapin dari zaman Comic Con, bahkan sebelum Comic Con lah, ungkapin gitu. Ternyata penyebabnya adalah karena para cast atau para aktor film Justice League terikat dengan kesepakatan NDA, Non-Disclosure Agreement, yang membuat suara mereka terbatas untuk waktu yang tidak ditentukan gitu. Dengan peresmian Zack Snyder's Justice League, maka para cast tidak lagi terikat dengan NDA. Jadi kan Justice League Snyder Cut kan bakal rilis ya. Jadi ya mereka baru ini gitu. Apa sih namanya itu? Kesepakatan NDA dengan Whedon Whedon Cut itu udah hangus lah karena film Zack Snyder Justice League bakal rilis gitu. Sehingga gue lanjut lagi ya. Dengan peresmian Zack Snyder Justice League, maka para cast tidak lagi terikat dengan NDA sehingga mereka baru bisa berbicara secara terang-terangannya sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya sekarang itu di DCU terdapat dua kubu ya. Kubu yang pertama itu ada Ray Fisher. Jadi orang-orang tuh pada bikin hashtag Standing with Ray Fisher. Itu yang pertama, Standing with Ray Fisher nih sebelah kiri gua. Nanti gue edit. Dan yang kedua Standing with John Burke kalau nggak salah ya. John Burke itu petinggi DC. Nah, gue ngomongin juga nih gue mau ngomongin si John Burke ini juga nih. Bentar, gue ngomongin emang apa aja sih ulah Whedon gitu. Kenapa nyampe si Ray Fisher atau pemeran Cyborg ini begitu benci gitu, nyampe bilang nyampe ngasih statement kalau si Joss Whedon ini begitu kasar atau abusive gitu. Emang apa aja sih ulahnya gitu? Gue juga penasaran, tapi gue sekarang udah tahu. Tapi gue harus baca, takutnya salah doang. Bagi fans DC nampaknya hal ini tidak terlalu mengejutkan, tapi rupanya banyak sekali hal yang baru saja terungkap oleh Ray Fisher. Yang baru saja terungkap setelah Ray Fisher memberanikan diri untuk membeberkan perlakuan Joss Whedon di lokasi syuting kemarin. Beberapa hal yang dilaporkan oleh beberapa sumber adalah seperti adegan Flash yang jatuh di atas sumbu Wonder Woman. Kalau lu nonton Justice League 2017, lu tahu nggak yang pertarungan kayak di ruangan gitu? Gue lupa kan gue udah lama banget nggak nonton Whedon Cut Justice League Whedon Cut. Di situ ada adegan di mana si The Flash jatuh dan di bawahnya itu dan dia jatuh di tumpuan Wonder Woman. Pas jatuh, nah itu muka dia nempel di dadanya si Wonder Woman. Ya menurut gue juga itu bukan jokes yang bagus lah gitu. Ya gue tahu si Joss Whedon tuh mencoba mengubah DC dari yang dark menjadi humor yang si Joss Whedon ini mengubah DC dari yang dark ke rada humor ke yang sedikit humor lah gitu. Tapi ya nggak gitu juga gitu. Masa humornya humor seks gitu, aneh banget anjing. Nah, terus itu contohnya kan kayak adegan The Flash yang jatuh di tumpuan dadanya di tumpuan Wonder Woman itu contoh. Terus gue baca lagi ya. Beberapa hal yang dilaporkan oleh beberapa sumber seperti adegan The Flash yang jatuh di atas tubuh Wonder Woman. Nah, itu satu. Dan sumber juga menyebutkan bahwa Whedon membawa Gal Gadot ke dalam ruangan dan berteriak kepadanya. Jadi nih ya, si Joss Whedon ini manggil si Gal Gadot, pemeran Wonder Woman, sambil teriak gitu, sambil scream gitu. Teriak kalau lu terus nolak untuk melakukan adegan ini, si Whedon ini bakal ngancem akan menghancurkan karirnya gitu. Kalau lu nggak mau ngelakuin adegan ini, gua bakal ngancurin karir lu gitu. Kalau bahasa Indonya gitulah, bahasa kasarnya. Ya ibaratnya lu diomelin guru gitu, nggak ngerjain tugas, lu diomelin kayak bilang, kalau kamu gak ngerjain ini, kamu gak akan naik kelas. Nah, contohnya begitu. Nah, yang dilakuin si Whedon ke Gal Gadot atau pemeran Wonder Woman itu juga sama gitu.
Dia bilang ibaratnya begitu. Dia bilangnya kalau lu nggak mau ngelakuin adegan ini, karir lu bakal hancur gitu. Diancem lah gitu ibaratnya. Namun si Gal Gadot ini tetap nggak mau tetap nggak mau ngelakuin adegan itu gitu karena dia punya pendiriannya sendiri gitu, tetap teguh pada pendiriannya. Akhirnya adegan ini tetap dilakukan, adegan yang si The Flash jatuh ketumpuan Wonder Woman yang dijatuh jatuh begini, tapi jatuhnya itu mukanya apa namanya ini, kepalanya itu nempel di dadanya si Wonder Woman. Tetap dilakuin tapi dengan stunt double atau stunt woman ya. Kalau perempuan kan stunt woman, kalau laki stuntman. Stunt double milik Gal Gadot. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat wajahnya dalam frame ini. Nah, nanti gua kasih ya nih fotonya nih di sini. Nah, itu kan di situ si Gal Gadot kan mukanya ke sini nih. Pas jatuh nih ke sini. Nah, makanya kita nggak pernah bisa lihat mukanya karena itu pakai stunt double atau stunt woman. Alias itu bukan muka aslinya, alias itu adegan itu dilakuin enggak ini. Aduh, gimana ya? Sorry di Indo gue bilang kan gue rada kaku ya, maaf. Maksudnya si Gal Gadot itu adegan itu nggak dilakukan sama Gal Gadot, ya benar. Gal Gadot. Gal Gadot anjing gue. Indo banget gue. Nggak dilakuin sama Gal Gadot, itu dilakuin sama stunt double-nya. Jadi kenapa mukanya ke samping ya supaya nggak ketahuan lah. Dan ada media yang melaporkan juga ya, dekat. Oh, ini medianya nih. Hal ini bukan pertama kali Joss Whedon. Ini gue tahu dari Nerdiverse ya. Thank you Nerdiverse udah ngasih tahu info ini ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini bukan pertama kali Joss Whedon dicap sebagai seorang creep. Creep itu apa ya? Kayak ibaratnya ini orang busuk gitu atau jelek gitu. Ini bukan pertama kalinya gitu Joss Whedon dicap begini tuh bukan pertama kali. Karena sebelumnya dia sudah pernah mendapat tuduhan serupa seperti dahulu ketika ia menulis naskah untuk film Wonder Woman dan Batgirl yang kemudian bocor ke internet dan dibaca oleh banyak orang yang bahkan masih bisa ditemukan hingga hari ini. Ia dikecam karena lebih berfokus pada karakter laki-laki dan dipenuhi dengan penjelasan adegan yang menjijikan. Mengerti kan maksudnya? Hal ini diperkuat setelah mantan istrinya ia ceraikan yang kemudian membeberkan banyak perlakuan buruk ke Whedon ke media. Selain itu, Whedon juga dicap sebagai resis karena ketika ia menulis ulang naskah Justice League, ia menghapus karakter-karakter POC seperti ibu dari Cyborg. Nah, itu juga gue bingung. Di Justice League di Justice League 2017 atau di Justice League Whedon Cut, nah itu ibunya si Cyborg ini nggak ada gitu. Dan di Snyder Cut itu justru ada gitu. Nih ya, yang karakter-karakter yang dihapus dari Justice League 2017 nih. Seperti ibu dari Cyborg, Iris West itu pacarnya Barry Allen atau pacarnya The Flash ya. Ryan Choi itu yang meranin, kalau gua nggak salah dia bakal meranin karakter Ant-Man. salah Ant-Man lagi, apa namanya, Atom. Dia bakal meranin karakter Atom di Zack Snyder Justice League atau Snyder Cut. Dan Martian Manhunter. Nah, Martian Manhunter juga yang meranin karakter kulit hitam dan itu dihapus semua gitu. Ibaratnya si Whedon ini menghapus semua karakter kulit hitam. Itu menghapus semua karakter kulit hitam karena mungkin dia merasa karakter kulit hitam ini gak bagus gitu udah di film. Mungkin ya, ini pendapat gua aja. Kalau misalnya lu punya pendapat lain, silakan komen down below. Dan lain-lain. Sebagai gantinya, Whedon memasukkan karakter-karakter figuran berkulit putih, yaitu keluarga yang berada di Final Battle film dan pria tampan di penjara, Henry Allen. Henry Allen tuh bapaknya itu ya. Bapaknya siapa namanya? Barry Allen. Bapaknya Barry Allen. Kalau lu nonton Justice League 2017 tahu lah. Oke, dan kita lanjut ke statementnya Jon Berg. Nah, untung gue sempat SS. Tanggapan Jon Berg itu gimana ya, bisa dibilang dia tuh kayak salah satu petinggi DC gitu. Jadi dia yang nggak menentukan juga sih, kayak ini orang, maksudnya dia yang bisa milih gitu, ini orang jadi sutradara nih, ini orang yang udah dipecat dari sutradara. Nah, itu si Jon Berg ini yang bisa nentuin gitu. Tanggapan Jon Berg dan gerakan public relation. Jon Berg salah satu nama yang disebut Ray Fisher dan mantan co-presiden divisi film DC bersama Geoff John
membuka suaranya terkait hal ini, mengatakan bahwa apa yang dia katakan Fisher sepenuhnya tidak benar. Ia bahkan balik menuduh Fisher sebagai aktor yang sulit diatur dan seringkali menolak ketika diperintahkan untuk mengucapkan kata buya. Nah, kalau di komik itu siapa namanya? Cyborg itu yang diperankan sama karakter Fisher. Itu dia selalu ngomong buyah gitu, dia punya ciri khas buyah. Kan kalau kayak apa ya, karakter yang ibarat punya ciri khas. Kalau ibaratnya Spider-Man, I'm Spider-Man gitu. Nah, kalau siapa namanya? Si Cyborg ini ciri khasnya buya. Nah, tapi Ray Fisher ini kalau misalnya disuruh ngomong buya itu nggak pernah mau. Nah, itu si John Burke ini nyalahin dia atas itu. Yang merupakan ciri khas Cyborg kan benar. Benar atau tidaknya pernyataan ini masih perlu dipertanyakan. Namun sebenarnya Fisher pernah mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk berperan sesuai dengan apa yang dipresentasikan karakternya. Oh, gue ngerti. Jadi si Cyborg si Ray Fisher ini dia nggak mau ngomong buya karena dia merasa peran gue nggak penting gitu. Buat apa gue nurutin omongan lu aja nggak ngasih peran penting ke gue gitu di film ini. Nah, terus ketimbang menjadi tipikal karakter hitam dengan catchphrase keren namun karakternya hancur dan tidak memiliki bobot, John Burke dan Geoff Johns sendiri diduga menggunakan public relation. Relation itu kan artinya menghindar ya. Public ya public. Move. Public relation move itu merilis berita tentang film Snowman yang dibintangi Jason Momoa dalam waktu yang berdekatan untuk menutupi aib yang dibeberkan Fisher. Jadi seakan-akan si John Burke atau petinggi DC ini karena mereka takut bersalah gitu, mereka langsung bikin gerakan public relation gitu dengan membuat berita kalau mereka bakal mendirect atau membuat film Snowman yang dibintangi oleh Jason Momoa. Kalau menurut gua bentar. Kayaknya gue juga mungkin bakal nambahin sedikit footage atau gambar-gambar yang menunjukkan bahwa si Ray Fisher ini atau pemeran Cyborg ini itu benar. Pertama ini. Nah, minta gue edit dari sini. Nah, di situ lu bisa lihat nih. Nah, ini stand double. Dan ini siapa? Gal Gadot. Jadi lu bisa lihat sebagian besar adegan Wonder Woman yang ada di Justice League 2017 itu sebagian besar dilakuin oleh stand double. Karena ya gue juga nggak tahu itu kenapa. Mungkin karena itu kali. Oh ya, karena si Whedon itu mengancam kan bakal ngancurin karirnya si Gal Gadot. Kalau sampai sekarang karirnya Gal Gadot biasa aja. Nah, lu bisa lihat kan tadi sebagian besar mungkin adegan itu dilakuin oleh stand double di Justice League 2017. Gue juga kaget, gue mikirnya kayak lah ini beneran. Berarti sebagian besar adegan yang dilakuin Wonder Woman di Justice League itu dilakuin stand double dong. Itu gue kaget, wah gila, ini emang saking bencinya ya si Gal Gadot ini sama sama Joss Whedon gitu. Kaget juga gue. Dan gue juga ini gue dapat dari Snyder Cut, IG Snyder Cut. Biasa kan kalau Snyder Cut tuh punya banyak fanpage ya. Ini gue dapet nih ya, nih lu lihat. Nah ini Snyder, ini foto yang di atas Snyder, foto yang di bawahnya Whedon. Nah itu lu bisa lihat ekspresi mukanya si Gal Gadot. Di Snyder dia senyum. Maksudnya di syuting film Zack Snyder Cut dia senyum. Di Whedon Cut dia nggak senyum. Itu berarti kita bisa tahu kalau yang diungkapin Ray Fisher itu benar. Dan karena kan gue bilang DC sekarang terbagi menjadi dua kubu kan. Standing with Ray Fisher. Nih, satu, standing with Ray Fisher. Atau yang kedua, susah juga ya dari kiri. Standing with John Burke. Jadi gue memilih untuk standing with Ray Fisher. Kenapa? Karena ya statement yang dia bilang kemungkinan itu benar gitu.
Kenapa gue bisa bilang benar? Karena yang pertama, karena si Ray Fisher setelah mengeluarkan statement itu, si John Burke ini malah seakan-akan menghindar gitu dengan membuat gerakan public relation atau PR. Ya, itu satu. Kedua, itu udah ada bukti kalau sebagian besar adegan yang dilakuin Gal Gadot sebagai Wonder Woman di Justice League itu dilakuin stunt double. Itu berarti benar gitu kalau ya emang Joss Whedon bullshit atau kotor bahasa itunya. Wih gila, 20 menit ya pembahasan gue. Maaf ya kalau video terlalu lama. Tapi ya kenapa gue standing with Ray Fisher? Karena emang kemungkinan bener. Kalau dari tanggapan gue, kalau dari gue sendiri, gue yakin kalau si Ray Fisher ini benar. Dan John Burke dan Joss Whedon yang salah. Jadi mungkin segitu aja talk about film with Faris kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini. Kalau misalnya lu mau kayak nanya ke gua gitu, lu lu serah manggil gua banget atau apa. Manggil Faris juga apa-apa. Riz, bikin dong konten film ini gitu, atau misalnya review film ini dong, atau coba bikin 5 rekomendasi film dong. Nah, komen aja, gue bisa bikin nanti lah. So, jadi begitu segitu aja video kali ini. Gue Faris Ramadan, always positive thinking and stay nonton film. Goodbye. #stay nonton film.